Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang terdapat dalam akuntansi biaya, yaitu menggunakan metode rata-rata. Nah, dalam kasus ini akan kita pelajari tentang produk apabila ada produk yang hilang. Hilangnya itu adalah bisa hilang di awal atau hilang di akhir. Tapi khusus pada pertemuan kali ini, kita akan bahas terlebih dahulu hilang awal. Tentang kasus hilang akhir akan saya bahas di video yang lain. Nah, jadi pada video yang lain juga kita sudah membahas kemarin itu ada metode rata-rata saja tanpa ada kasus hilang, baik hilang awal maupun hilang akhir. Nah, kembali saya ingatkan, menggunakan metode rata-rata ini adalah perlakuan terhadap karena adanya barang dalam proses awal. Nah, di mana barang dalam proses awal ini kan sudah pernah diolah sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, jika ini pada bulan Mei, berarti PDP awal ini berasal dari PDP akhir atau barang yang tidak selesai di akhir periode di bulan April atau bulan sebelumnya. Nah, artinya kan dia sudah pernah diolah sebelumnya. Kalau kita bisa lihat di sini tingkat penyelesaiannya itu biaya konversinya sudah sampai 80%. Nah, jadi artinya sebenarnya tinggal sedikit lagi yang harus diselesaikan. Tetapi kita ingat kembali, kalau menggunakan metode rata-rata, katanya itu adalah baik PDP awal maupun yang akan kita masukkan di dalam proses bulan ini, itu akan kita gabungkan saja lalu dirata-ratakan. Nah, jadi kita akan langsung ke contoh soalnya. Ini ada PT Melati mengolah 2 departemennya di 2 departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B. Nah, kita mulai dari Departemen A terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk laporan harga pokok produksi ada 3 item besar yang akan kita kerjakan. Yang pertama, bagian A adalah daftar kuantitas fisik, yang bagian B pembebanan biaya, dan yang ketiga adalah laporan harga pokok produksi. Kita mulai dari bagian A, daftar kuantitas fisik. Ini adalah data-data untuk Departemen A. Daftar kuantitas fisik intinya adalah unit masukan itu harus sama dengan unit keluaran. Yang menjadi unit masukan adalah PDP awal, ini PDP awalnya 10.000 unit, kemudian yang dimasukkan ke dalam proses untuk bulan ini, bulan Mei, ada 115.000 unit. Jadi total unit masukannya 125.000. Nah, jadi akan ditanya dari 125.000 ini apakah semuanya selesai? Jawabnya tidak. Yang selesai itu hanya 105.000 unit. Sedangkan yang lain adalah diketahui sebagian lagi 15.000 itu adalah katanya produk dalam proses akhir. Nah, kalau kita totalkan ini produk selesai dan produk dalam proses akhir itu jumlahnya masih 120.000 kalau ini saja. Padahal unit masukan ada 125.000. Nah, berarti ada selisihnya 5.000 lagi. Nah, yang 5.000 lagi lah ini kasusnya adalah hilang di awal. Nah, sehingga kalau ini kita totalkan, unit keluarannya juga menjadi 125.000. Begitu caranya untuk membuat daftar kuantitas fisik. Nah, kalau sudah selesai di daftar kuantitas fisik, kita akan masuk ke pembebanan biaya. Perhatikan kalau menggunakan metode rata-rata, berarti biaya BDP awal akan kita gabungkan atau kita totalkan dengan biaya bulan ini, yaitu bulan Mei. Nah, jadi datanya ini datang dari mana? Bahan baku 450.000. Ini adalah dari sini datanya ada di sini, ya. Ini adalah untuk harga pokok PDP awal di Departemen A, biaya bahan 450.000, kemudian biaya tenaga kerja 360.000, kemudian biaya overhead 80.000 yang ini. Lalu karena metode rata-rata kita akan jumlahkan dengan biaya produksi bulan ini, bulan Mei. Nah, ini di Departemen A ada 5.100.000
75.000. Oke, 3.360.280, 2.800. Itu biasanya sudah diketahui di soal. Lalu kita totalkan saja 450.000 ditambah dengan biaya bulan Mei untuk bahan baku menjadi 5.600.000 sekian. Demikian juga untuk biaya tenaga kerja kita jumlahkan antara PDP awal dan biaya bulan Mei-nya. Demikian untuk overhead-nya. Jadi kalau kita total jumlahnya itu adalah ini 12.225.000. Ini namanya adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nanti angka ini akan ditanya kemana sih uang yang 12.225.000. Nanti akan kita jawab uang yang 12.225.000 ini kita jawab di laporan harga pokok produksi. Nah, satu lagi yang perlu untuk menghitung unit produk ekuivalensi. Karena ini hilang awal, apa sih pengaruhnya kalau hilang awal? Hilang awal itu berarti dia belum sempat kita proses produksi, dia sudah hilang. Jadi dianggap kalau dia hilang awal, itu berarti dia belum menyerap biaya produksi, dia sudah hilang. Nah, oleh sebab itu, dia tidak perlu diperhitungkan di dalam menghitung unit produk ekuivalensi. Jadi produk hilang yang 5.000 ini tidak perlu diperhitungkan di dalam menghitung rumus unit produk ekuivalensi. Nah, jadi rumus untuk unit produk ekuivalensinya tetap seperti biasa yang kita pelajari sebelumnya. Rumusnya adalah produk selesai, ini produk selesai, ditambah dengan produk dalam proses akhir, yang ini 15.000, dikali dengan tingkat penyelesaian PDP akhirnya. Karena ini PDP akhir, berarti tingkat penyelesaiannya. Kalau kita lihat dari soal, ini datangnya dari mana? Dari soalnya, katanya untuk BDP akhir, tingkat penyelesaiannya itu adalah 75% untuk konversi, karena tingkat penyelesaian biaya bahan semuanya itu 100%. Jadi perhatikan ya, di sini ada tingkat penyelesaian untuk BDP awal, ada yang untuk BDP akhir. Nah, jadi kita tinggal ingat aja rumusnya. Kalau dia rumusnya itu tadi, ini adalah produk selesai ditambah BDP akhir. Kalau dia BDP akhir berarti pakai penyelesaiannya si BDP akhir juga. Gitu. Makanya ini 100%. Maka kalau kita hitung menggunakan rumus yang tadi ya, ini produk selesai ditambah dengan PDP akhir dikalikan dengan 100%, karena untuk bahan baku maka ketemulah dia 120.000. Yang 116 datang dari mana? Sama rumusnya, yaitu produk selesai ditambah BDP akhir, kemudian dikalikan tingkat penyelesaiannya si BDP akhir. Karena biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Nah, maka ketemu 116.250. Jadi karena yang diketahui di sini tingkat penyelesaian konversinya sama-sama 75%, rumusnya sama, maka angkanya pasti sama. Lalu kita lanjut menghitung harga pokok per unit ekuivalensi. Harga pokoknya adalah yang ini, totalnya, lalu dibagikan dengan unit ekuivalensinya. Ketemulah dia, kalau ini lihat rumusnya, ketemulah angkanya 46,88 rupiah. Demikian juga yang ini, tinggal dibagikan saja. Nah, setelah kita bagikan, lalu kita totalkan menjadi 103,649 rupiah ya. Nah, jadi ini maksudnya apa? Artinya harga pokok untuk satu unit ya. Jadi kalau ini adalah untuk banyak unitnya, yaitu 120 unit. Sedangkan kalau yang ini adalah untuk satu unit. Nah, jadi satu unit khusus untuk bahan baku aja. Berarti harganya 46,88. Harga satu unit khusus untuk tenaga kerja aja, yaitu 32 rupiah. Nah, begitu. Lalu
Kalau yang 103 ini maksudnya apa? Berarti harga satu unit untuk produk selesai. Kenapa? Karena dia sudah tergabung dari, ini adalah penjumlahan dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jadi kalau yang ini khusus untuk bahan baku, ini khusus untuk tenaga kerja, ini khusus untuk overhead, sedangkan total dari ketiganya itu adalah untuk produk selesai. Demikian untuk pembebanan biaya. Kita lanjut untuk laporan harga pokok produksi. Di laporan harga produksi ini kita akan ditanya uang yang 12.225.000 ini kemana aja gitu. Nah, jawabannya adalah sebagian kita gunakan ini adalah untuk mengolah atau produk selesai. Jadi kan kita udah selesaikan produknya ya. Ada berapa yang selesai? 105.000 unit dikalikan dengan produk selesai harganya satu unitnya 103, sekian, maka ketemulah dia angkanya. Kalau kita kalikan maka ketemu angkanya segini, yaitu 10.883 sekian. Nah, ini kan masih 10 juta, padahal uang tadi ada 12 juta sekian. Sebagian lagi kemana? Berarti sebagian lagi masih ada dalam proses akhir. Nah, di dalam proses akhir itu ada berapa unit? 15.000 unit. Nah, tinggal kita kalikan dengan persentase penyelesaiannya masing-masing. Kalau untuk bahan baku, persentase penyelesaiannya 100%, dikali dengan khusus harga untuk bahan baku 46, sekian. Maka kalau kita lihat ini rumusnya, PDP akhirnya dikali tingkat penyelesaiannya 100% dikali harga satu unit khusus untuk bahan baku. Demikian juga untuk tenaga kerja. Jadi unit PDP akhirnya ada 15.000 dikali dengan persentasenya untuk tenaga kerja 75% dikalikan dengan harga satu unit khusus untuk tenaga kerja. Demikianlah juga angka yang 278.000 sekian ini datang dari produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaiannya 75% dikali dengan harga satu unitnya. Kalau ini kita totalkan, totalnya itu adalah sebanyak 1.300.000 sekian. Nah, kalau kita jumlahkan antara produk selesai dan produk dalam proses akhir itu hasilnya sama, yaitu 12.225.000. Berarti biaya yang harus dipertanggungjawabkan sudah sama dengan pertanggungjawaban biaya. Jadi tidak ada uang yang hilang, ya. Nah, jadi ini kan tadi hilang awal. Sebenarnya efeknya di mana? Efeknya itu baru kelihatan di departemen lanjutan. Departemen lanjutan itu ada di departemen B. Efeknya adalah apa? Nanti kita akan lihat efeknya itu ada di perubahan harga atas produk selesai yang dikirim ini ke sini. Nah, jadi nanti kita akan cek kalau sekarang ini harganya 3.000 sekian. Nah, nanti ini kita akan cek harganya jadi berapa gitu. Oke, berarti selanjutnya kita masuk ke Departemen 2 terlebih dahulu. Ini saya jelaskan secara singkat aja, caranya sama seperti yang tadi. Di daftar kuantitas fisik, unit masukan harus sama dengan unit keluaran. Yang menjadi unit masukan, PDP awal 5.000 unit, kemudian dimasukkan dalam proses 105.000 unit, di total 110.000 unit masukannya. Lalu, apakah yang 110.000 ini semua selesai? Jawabannya tidak. Yang selesai itu hanya 102.000. Lalu, apalagi yang diketahui, sebagian lagi ternyata belum selesai. Berapa? 7.000. Kalau kita total 102.000 ditambah 107.000, itu masih 109.000. Oke, berarti harusnya ada yang hilang sebanyak
Bentar ya, ini sepertinya ada yang salah angkanya. Ada yang salah sepertinya ya. Udah bener kok. Oke, berarti hilang awalnya ada 1000. Selanjutnya di pembebanan biaya kita perhatikan caranya seperti yang tadi, PDP awal kita tuliskan dulu harga pokoknya berapa, karena ini departemen B berarti yang kita lihat yang ini ya. Harga pokok BDP awalnya 390.000, lalu untuk biaya tenaga kerja 362.000, kemudian overhead 332, tinggal kita pindahkan saja. Lalu biaya untuk bulan Mei itu adalah kita lihat untuk biaya bahan di sini dibuat kosong. Kenapa kosong? Karena sebenarnya yang menjadi bahan di departemen B adalah produk yang sudah selesai diolah dari departemen A. Maka yang menjadi bahan bakunya di departemen B itu adalah produk yang sudah selesai diproses dari departemen A. Makanya harga pokok produk selesai itulah yang menjadi biaya bahan baku atau sering disebut harga pokok dari departemen A. Ini langsung kita pindahkan aja, angkanya persis sama. Lalu untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead 5.150.000 itu diketahui di soal, dan biaya overhead 4.120.000 itu juga diketahui di soal. Lalu kita akan jumlahkan ya. Nah, kita akan jumlahkan yaitu PDP awalnya ditambah dengan biaya bulan Mei, totalnya jadi segini. Kemudian PDP awal untuk biaya tenaga kerja ya, PDP awalnya ditambahkan dengan ini juga sama ya. Kemudian ini juga kita jumlahkan, maka biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar ini, 21 juta sekian. 21.237 sekian. Lalu untuk menghitung unit produk ekuivalensi, sama rumusnya tadi adalah produk selesai ditambah dengan PDP akhir dikali dengan persentase penyelesaian. Persentase penyelesaiannya adalah 100% untuk bahan baku. Kemudian kita lihat untuk biaya tenaga kerja adalah produk selesai ditambah PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya 50%. 50% datang dari mana? Diketahui di soal, di departemen B itu PDP akhirnya tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku 100%, untuk biaya konversi itu 50%. Biaya konversi artinya biaya bahan baku dan tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Nah, karena ini untuk tingkat penyelesaiannya sama, maka angkanya juga sama. Selanjutnya, kita akan lihat, tinggal kita hitung aja harga pokok per unit ekuivalensi. Harga pokoknya yang ini, totalnya, lalu dibagikan dengan unit produk ekuivalensinya. Kemudian, tenaga kerja juga seperti itu, langsung kita bagikan saja. Kemudian ini untuk overhead juga kita bagikan. Lalu kita totalkan. Caranya, pengertiannya tadi sudah dijelaskan. Kalau yang ini
khusus untuk bahan baku aja atau harga pokok dari Departemen A. Kalau ini 1 unit khusus untuk tenaga kerja, yang ini 1 unit khusus untuk overhead, lalu yang ini adalah 1 unit khusus untuk produk selesai. Karena sudah terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu kita akan masuk ke yang terakhir, laporan harga pokok produksi. Itu adalah angka yang 21 juta, uang yang 21.237 kemana aja. Nah, jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, sebagian kita gunakan untuk mengolah produk selesai. Memangnya produk selesainya berapa? Ada 102.000 unit. Ditambah dengan dikali dengan harga 1 unit produk selesai, maka ini dikalikan dengan ke sini, harga 1 unit produk selesainya. Ketemu 20 juta sekian. Nah, pertanyaannya kan uangnya tadi 21 juta sekian, ini masih 20 juta. Sebagian lagi kemana? Sebagian lagi adalah ke PDP akhir, yang terdiri dari harga pokok dari Departemen A, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead. Kita lihat rumusnya. Karena ini PDP akhir, berarti unit PDP akhir dikali tingkat penyelesaian, ini adalah harga pokok dari Departemen A 100%, pengganti dari bahan baku, dikali dengan harga 1 unit untuk harga pokok dari Departemen A. Maka ketemu 723.000 sekian, sama ini untuk biaya tenaga kerja, yaitu PDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya tadi 50%, dikali dengan ini, harga 1 unit khusus untuk tenaga kerja. Lalu untuk overhead juga seperti itu, PDP akhirnya dikali persentase penyelesaiannya 50%, dikali dengan harga 1 unit khusus overhead. Kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan saja. Jumlahnya itu adalah 1.054.000 sekian. Kalau kita total antara produk selesai dan PDP akhir, maka jumlahnya 21.237.165. Nah, itulah berarti antara produk biaya yang harus dipertanggungjawabkan sudah sama dengan pertanggungjawaban biaya. Ini nah, demikian untuk kasus jika ada hilang awal. Kita akan ketemu lagi di video yang lain membahas bagaimana jika terjadi produk hilang akhir.